Kalau kita mau lihat dari tahun 72 ada kecerahan. Mungkin berapa orang, 7 orang apa 8 orang lah. Tahun 75 ada kecerahan. Ini tahun 70-an, 2 kali kecerahan. Paling belasan. Katam jurus katam. Bungkus tutur oke. Hanya saja siapa yang merealisasikan sampai setua ini, sampai sekarang ini? Siapa yang komitmen pure Pencak Setiahati, apalagi memperkenalkan? Itu tahun 70-an. Setahu saya ya belum ada. Tahun 80-an. Saya tahun 81 ada kecerahan. Tahun 82 ada. Ini 22 kadang. Itu tahun 80-an. Terus ada lagi tahun 88. Ini saya tidak masukkan dalam sebelumnya, karena di sini sudah mengenal integrasi tahun 88 itu sampai 90 sampai sekarang dan sebagainya. Padahal integrasi itu nggak ada dalam ADART. Kalau mau latihan ya kalau mau masuk dalam organisasi ya kecer dan latihan. Lihat ada berapa? Oh 30 minta. Siapa gurunya? Oh si Anu minta. Siapa kadang tuanya? Oh si Anu minta. Dia SK-kan ranting. Setelah 3 tahun musran ini maksudnya ngecek 30 orang itu kurang apa lebih. Kalau kurang ya ditarik stempelnya, tidak dapat suara buat pemilihan cabang, provinsi sampai ke PB. Kalau nambah ya dipertahankan. Nah ini sulit memang, tapi kan belum pernah dicoba setahu saya. Tapi idealnya begitu. Tapi nggak dilaksanakan. Belum dilaksanakan, bukan enggak. Oh belum. Kalau kita bilang enggak, ntar dilaksanakan 3, 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun lagi kan repot. Makanya belum dilaksanakan. Begitu juga Pemda, dari Pemda ada 3 cabang. Nah itu berarti sudah memenuhi syarat, tapi tetap harus dicek lagi ada musda. Nah sekarang enggak latihan jurus, ya latihan hanya 1-2, ya kan, baru 2 tahun kecer sudah ngecer. Nah jadi gimana? Ya maaf, bukan berarti itu salah, bukan. Itu yang saya coba tidak seperti itu. Jadi sanggar-sanggar itu belajar mempelajari ADART. Walaupun susah, sulit dan sebagainya, dicoba. Nyatanya toh bisa. Bisa dalam arti kata muatannya masih ada. Masalah sesuai 20 kadang untuk stempel ranting belum terlaksana, nggak apa-apa. Yang penting muatan produk masih ada. Ini maksudnya saya, kenapa saya membuat ranting sanggar. Karena sanggar itu kelompok latihan. Anak ranting atau apa belum tertulis dalam ADART. Yang sudah tertulis baku dalam ADART ranting. Yang dimaksud ranting itu sewilayah kecamatan dengan anggotanya 20 orang ADART yang sekarang, yang nantinya mungkin akan dimundurin lagi apa dan sebagainya, karena sudah ada beberapa tempat, beberapa cabang 1 orang pun dikasih stempel ranting, bahkan cabang di SK-kan bahkan cabang. Dan ini bukan sama ya, saya nggak menyalahkan, tapi kalau saya untuk ikut seperti itu ya ikut-ikutan boleh, kapan-kapan saya ikut-ikutan, tapi untuk mengiyakan ya berarti saya membohongi diri saya sendiri. Ya saya nggak mau seperti itu. Yaitu untuk permasalahan organisasi. Jadi organisasi ini punya muatan, punya produk, memproduksi. Nah memproduksi itu bukan atlet, ya, bukan juga kandidat, tapi pencak SH. Nah itu.
pelestarian Pencak Setyahati yang dari King Abe Surodiwiryo. Nah, kenyataannya memang adanya seperti ini, kita tidak menyalahkan mereka, orang banyak dan sebagainya, tidak menyalahkan, karena penggunaannya memang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan literatur atau ADART, dan tidak apa-apa. Hanya saja ya, kalau kita mengaku Pak-Mun, mengaku SHU, mengaku binaan SHU, ya sekiranya nggak begitu. Artinya sesuai dengan bab dan pasal yang ada. Ini banyak sekali yang dipangkas tanpa melihat. Akhirnya mereka fanatik dengan simbol, fanatik dengan latar belakang yang suruh, fanatik dengan latar belakang. Oh, Pak-Mun Trap 3 satu-satunya Trap 3, padahal nggak seperti itu. Apa pemikiran para ningrat, apa pemikiran Pak Munanda sebagai bapak organisasi? Pemikirannya apa? Yang dibawa yang suruh itu apa? Pencak Setyahati. Nah, ini yang dibawa, jadi muatan, jadi produk organisasi. Nah, kira-kira seperti itu kalau kita mau berbicara organisasi. Dan itu sampai sekarang masih seperti itu sebetulnya organisasinya. Hanya saja dengan adanya seperti ini, jalannya nggak benar, di luar rel, di luar jalur, di luar ADART, tapi semua saling mengiyakan. Berarti ini kan secara tidak langsung pembodohan massal, yang akhirnya fanatik, yang akhirnya seolah-olah simbol ini di atas simbol-simbol yang lain, padahal nggak ada urusan sama simbol yang lain, sama pencak yang lain juga nggak ada urusan, kecuali sama pencaknya sendiri. Nah, itulah yang namanya rumpun. Jadi kalau mau berbicara rumpun, ya sekarang ya Jakarta masih ada Desa Jakarta dengan sanggar-sanggarnya, walaupun baru ya, panti rumpun, ada lagi panti Surabaya, ada lagi panti Jakarta, ini rumpun. Karena apa? Ilmunya sama. Kalau panti Jakarta di mana, Mas? Ya dengar-dengar di Jakarta Timur. Oh, tapi nggak ada hubungan dengan panti Madiun ya? Ya ada hubungannya, asalnya dari sana. Oh, tapi hubungan keilmuan. Keorganisasian bukan. Bukan, ya udah berdiri sendiri. Oh gitu. Karena mereka jauh dari Madiun, akhirnya di Jakarta bikin komunitas. Ya sama seperti Jakarta sama Jogja lah. Itu artinya rumpun. Tapi kalau untuk ikut latihan ini ya nanti dulu. Seperti itu, nggak langsung kita datang ke Esa Mataram ikut latihan, harus ada diketahui, harus apa dan sebagainya, atau kalau perlu kejar lagi. Jadi nggak main masuk aja. Rumpun kalau menerusin ya lain lagi. Itu kalau lihat dari Esa Mataram ya seperti itu, dan itu ada betulnya. Supaya apa? Supaya memperjelas latar belakang dia masuk Setyahati dan berlatih. Yang akhirnya sekarang gampang orang mengatasnamakan simbol ini. Gampang sekali. 2 tahun, 3 tahun udah ngecer. Padahal umur baru 25 tahun, 27, 30 udah ngecer. Saya nggak mau sebut namanya. Bahkan ada yang mengaku-ngaku guru saya. Di sana ngaku lagi guru. Padahal latihannya kapan? Cuman ketemu beberapa kali. Karena sebelumnya juga memang sudah ada. Ketemu 2 kali sama Pak Mun, sudah bilang gurunya. Padahal di depan mata ada Pak Mario, ada Pak Mas Hadi. Kok seolah-olah nggak dianggap guru? Dia lebih suka Pak Mun itu guru saya, yang ngecer saya. Ngecer itu
menerima sebagai kadang, sebagai murid yang diharapkan jadi saudara seutuhnya. Itu kecer, menerima pendaftaran. Jadi nggak ada hal yang istimewa sebetulnya pendaftaran. Nah, pendaftaran itu nanti dilimpahkan sama yang sudah ditunjuk sebagai guru, sebagai juru latih. Ada juru kecer, ada juru latih, ya kan? Saksi 1, saksi 2. Dia milah-milah umbu rampe. Suruhnya dilihat. Kalau ada kuning sedikit, besok lagi. Jangan cari itu yang tadi yang pada ini beli seenaknya, ya kan, sebanyak-banyaknya, tinggal milih yang bagus-bagus. Enggak. Dilihat ada setitik ini, batal. Ada kekurangan, besok lagi. Nggak gampangin nerima. Bahkan karena mentang-mentang dia sudah lama di kandidat, ya udah kecer, ya udah nih nanti pakai sabuk saya, pakai kendit saya, pakai ini syarat. Umbu rampe sama syarat beda. Ini syarat-syaratnya, kecer deh. Padahal dia datang cuma mau datang, mau jadi tamu, mau lihat ini. Karena teman lama, tarik-tarik sekalian, orang saya aja udah 5 tahun lalu, seharusnya kamu bareng sama saya. Udah, akhirnya kecat. Oh, ada yang kayak gitu ya? Bukan ada, banyak, dan itu saya saksikan. Nah, sampai segitunya, berarti kan gampangin. Kecer itu menerima yang masuk dalam persaudaraan setia hati, latihan sama si A, atau ngecer sekaligus mengajarkan, silakan. Tapi yang jelas kecer itu masuk sebagai kadang tua, oh iya silakan masuk. Nah, itu latihan. Nah, seperti itu. Jadi bukan masuk seolah-olah kayak busa, disumpel-sumpelin ya habis itu busanya. Enggak, tetap diseleksi. Diseleksi itu supaya yang bersangkutan sama yang mau nerima sama yang mau mengajarkan ini satu visi, cocok. Gimana keuangan, ya itu cocok. Gimana keilmuannya begini-begini, apa tetap mau nerima? Kan banyak yang lain yang bagus-bagus. Dia tetap setuju karena mengerti, bukan setuju main manggut-manggut aja. Karena ngerti ya barulah kita laksanakan penerimaan kadang itu tadi untuk diajarkan pencak setia hati.